Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Channel MCH Kedaulatan Pangan episode ke-8, yaitu visi dan misi daripada kedaulatan pangan. Saudara sekalian, visinya adalah bagaimana terwujudnya kesejahteraan petani yang demokratis dan berkeadilan, serta kedaulatan pangan yang aman sebagai landasan kokoh pembangunan nasional. Itu adalah visi kita. Kami akan jelaskan nanti ya keperincian-perinciannya, apa maunya daripada visi kita, ya, yaitu bagaimana mesejahterakan petani, mesejahterakan rakyat Indonesia. Kemudian pertanian, kedaulatan pangan itu menjadi penggerak perekonomian, ya. Inginkan ada keadilan dan kesejahteraan di dalam pembangunan nasional melalui sektor pertanian, melalui kedaulatan pangan. Saudara sekalian, apa misinya? Misinya ada 3. Misi pertama adalah bagaimana mewujudkan kesejahteraan daripada petani, ya, yang demokratis, ya, dan berkeadilan. Itu nomor 1. Nomor 2 adalah mewujudkan kedaulatan pangan untuk menciptakan rasa aman dan damai. Dan yang ketiga, bagaimana mewujudkan pertanian yang tangguh sebagai landasan yang kokoh untuk pembangunan pertanian. Saudara sekalian, bagaimana kita mewujudkan kesejahteraan petani itu yang demokratis dan berkeadilan? Kenapa mesti kesejahteraan petani nomor 1 di dalam misi kita? Karena pertanian itu adalah kesejahteraan, adalah pekerjaan, adalah mata pencarian, adalah pembuka kesempatan kerja. Dan pertanian di Indonesia itu dilakukan, dikerjakan oleh berjuta-juta dari masyarakat Indonesia yang kita sebut petani, yang kita sebut pekebun, yang kita sebut nelayan. Berjuta-juta. Dan itu sudah melaksanakan atau sudah dari dulu atau dia merupakan mata pencaharian daripada masyarakat. Karena pembangunan pertanian itu terdiri daripada lahan hamparan, laut, ya, kemudian terdiri dari air, ya, hamparan permukaan bumi ini, dan disitulah tempat yang disebut berusaha tani, disitulah tempat bertani, disitulah tempat bercocok tanam, disitulah tempat berpertanian itu, berkehutanan dan berkenelayan. Saudara sekalian, itu sebabnya. Oleh karena itu, bagaimana mensejahterakan petani? Bahwa petani-petani Indonesia ini karena pekerjaannya yang mulia tersebut, maka dia harus sejahtera. Sejahtera itu karena pendapatannya pantas, penghasilannya pantas, karena harga daripada komoditinya itu pantas. Kemudian dapat mendidik anak-anaknya, masukkan pendidikan. Dia dapat kesehatan yang baik, ya, dapat pelayanan kesehatan, dan dia sehat, ya, dia dapat pelayanan, dan kemudian dia bahagia. Itu yang disebut kesejahteraan. Jadi diwujudkan kesejahteraan daripada petani itu. Yang kemudian demokratis. Petani itu dalam suasana demokratis, dia bisa berpendapat, dia bebas melakukan bagaimana menyerukan aspirasinya, dan kemudian bagaimana dia berpendapat, juga dia bagaimana dia berserikat. Nah, kemudian dia bagaimana berkeadilan, tentu sektor pertanian
tentu yang bergerak di bidang pangan, tentu yang bergerak di bidang pertanian itu sendiri adalah harus mempunyai tingkat pendapatan yang berimbang, yang adil, perlakuan-perlakuan adil kepada mereka para petani itu. Saudara sekalian, keberpihakan pemerintah, keberpihakan masyarakat kepada yang disebut petani, kepada disebut nelayan itu sungguh-sungguh harus diwujudkan. Itu yang pertama misi. Misi yang kedua adalah bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan ya, untuk menciptakan rasa aman dan damai. Apa yang disebut tadi kedaulatan pangan? Kita kan sudah kemukakan di depan pada episode-episode sebelumnya. Bahwa kita harus menentukan sendiri pangan kita. Kita harus bersuasembada pangan. Kita harus memproduksi sendiri pangan kita. Karena memang pangan itu adalah kebutuhan pokok dan negara kita ini kepulauan, bagaimana tidak satu pada suatu komodal, suatu hamparan kontinental, dan oleh karena itu tidak mudah untuk bagaimana memenuhi konsumsi, memenuhi keperluan, memenuhi demand daripada masyarakat Indonesia yang terdiri dari 275 juta orang. Itu adalah penduduk yang nomor 4 di dunia, bukan? Nah, oleh karena itu rawan kalau pangannya tergantung dari luar. Dan memang memungkinkan bahwa di Indonesia itu dapat kita berdaulat pangan asalkan dimanage dengan baik, asalkan ditata dengan baik, asalkan dikelola dengan baik ya, atau dengan tekad yang itu bisa kita lakukan. Nah, bagaimana kita apabila kita sudah berdaulat dan kita pun memenuhi permintaan di dalam negeri dan kita bisa mengekspor yang bisa menghasilkan devisa. Nah, oleh karena itu harus diwujudkan daripada kedaulatan pangan ini sehingga terasa aman dan damai ya keadaan negara kita. Bahwa negara yang cerdas yaitu negara yang mampu mengatur pangan daripada rakyatnya, dapat memenuhi pangan daripada rakyatnya. Dan yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana mewujudkan pertanian yang tangguh sebagai landasan kokoh pembangunan nasional. Pertanian tangguh itu karena pertanian itu adalah mata pencaharian. Pertanian itu atau pangan itu adalah konsumsi masyarakat, kebutuhan dasar dari masyarakat, kebutuhan hidup daripada masyarakat. Kemudian di situ ada tenaga kerja, di situ ada mata pencaharian, dan di situ bisa memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Nah, oleh karena itu dapat menjadi sumber pertumbuhan daripada industri. Karena industri pengolahan itu 60% berbasis daripada pertanian. Jadi sebagai bahan baku untuk dibuat minyak, untuk dibuat kosmetik, kemudian untuk segala-galanya bentuknya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, dengan misi yang ketiga itu, bagaimana wujudkan kedaulatan pangan untuk menciptakan rasa aman dan damai, ini maka dapat mewujudkan yang kedua, mewujudkan kedaulatan pangan untuk menciptakan aman dan damai. Dan yang ketiga, bagaimana membangun pertanian sebagai basis daripada perekonomian nasional. Itu visi dan itu misi bagaimana kedaulatan pangan kita wujudkan di negeri yang tercinta ini, Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik NKRI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.